Shalom keluarga BCC. Shalom. Apa kabarnya? I'm blessed. Puji Tuhan. Kita I am blessed, kita merdeka. Merdeka. Pagi hari ini saya akan sharing ya, gimana kita akan sharing tentang Joshua. Joshua masuk ke janji Allah. Yang kita tahu, yang kita selalu dengar, Joshua itu hebat, dengan perkasa bisa masuk tanah Kanaan, anugerah Tuhan yang luar biasa, kekuatan pasukan tempur yang luar biasa ya. Nah, pengalaman Joshua ini sebagai pengalaman rohani untuk kita menjadi berkat bagi kita coba kita temukan ya. Seperti kita kalau beli paket di tempatnya Shopee online ya, kita beli, kita lihat, kita beli, kita bayar, kita tunggu paketan, kita pergi ya, paket tidak datang ya, jadi kita salah tidak pernah pergi. Seperti di sini orang teko-teko paketku ternyata sudah di rumah sebelah belum sampai ke sini. Aku sendiri kadang juga lupa ya. Nah seperti itu juga. Nah, ini seperti kita pun belum buka isinya, dan kita belum ambil buka isinya, barang kita yang sudah kita beli dengan uang kita sudah sampai di sini, dan kita belum bisa menikmati. Seperti Tuhan, kita sudah diberi sering hidup rohani kita seperti janji Tuhan sudah disediakan, sudah tersedia, nggak dibuka-buka, itu di rumah sebelah kan. Berkat Tuhan yang dikirim, kemenangan sudah dijamin, tetapi banyak orang percaya yang belum masuk ke dalam dan menikmatinya, ya kan? Seperti banyak orang-orang yang percaya tapi belum menikmati kasih karunia yang dari Tuhan itu, dimana pada setiap kita percaya pada Tuhan, kita sudah menikmati kasih karunia itu. Tinggal kita percaya dan kita akan menikmati. Inti dari kitab Joshua itu, kitab ini bukan bicara soal merebut janji, tetapi masuk ke janji yang sudah Tuhan sediakan. Mari kita baca di Joshua 13, Joshua 1 ayat 3. Ini sering dibaca dengan apa ya? Dan kita sering tulis, kita berdoa untuk menguasai ya. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu telah diberikan kepadamu. Ya. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu telah diberikan kepadamu. Perhatikan kata yang telah diberikan, bukan akan diberikan. Artinya Tuhan sudah menyediakan bagian kita untuk melangkah dan masuk. Dulu waktu kita pelayanan, kita pelayanan, kita doling, kita untuk menguasai tempat yang sering kita baca kitab ini. Kalau dulu saya tidak tahu, selalu saya tanya dulu ini. Nah, kalau tanyanya kita terus baca di mana ya? Terus seperti itu. Nah, Tuhan sudah memberikan di ayat ini kan tidak ada akan kuberikan, tapi setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu telah kuberikan kepadamu, ya kan? Artinya Tuhan sudah menyediakan bagian kita adalah melangkah dan masuk. Bagaimana melangkah kita sebagai pelanggan? Kalau dulu saya berperang doling, terus kita doling seperti itu, karena yang kuinjak menjadi milikku. Saya jadi Indonesia. Suatu mimpi. Saya sudah. Terus itu perkataannya, bagian kita akan melangkah. Saat kita melangkah, maka Tuhan akan memberikan yang diinjak telapak kaki kita akan diberikan. Sekarang kita mengerti kasih karunia dan Tuhan ada di situ. Dimana setiap kali Tuhan melangkah, kita kan Tuhan ada di dalam hidup kita.
Setiap kita melangkah di mana tempat itu gelap, kita di situ menjadi terang, betul ya? Amin. Ya kan? Kita coba di situ. Kita coba dimengerti di situ ya. Bukan menginjak, yaitu jadi bisa suratnya mana? Nah, Tuhan tidak ada di dalam kita, makanya kita diberikan di mana setiap tempat yang kamu injak itu kita kalau masuk di rumah kosong, ya kan? Kita di situ, kita akan jadi terang. Ya itu kan diberikan kepada doa kalau mau kabeh kuwi sing lak ketok. Sebenarnya kan itu kita untuk memahami firman. Ya, jangan tulisan mana ya. Jadi aja disuruh kamu injak kamu sebutkan itu ini dibaca dulu. Terus suratnya di aku. Nah, dengan terus pengertian sampai di sini saya kasih kamu mengerti bahwa Joshua dikasih Tuhan anugerah untuk kalau memang Joshua memang diberi perintah untuk menduduki, ya kan? Nah, begitulah bagaimana kita mengerti akan firman dan merenungkan, ya kan? Ini memang ayat ini benar dalam pengertian yang kita mengerti dengan benar. Nah, itu janji itu sudah diberikan. Pasal 1 Musa mati. Musa berbicara tentang hukum. Ya, kalau kita berbicara Musa, kita hukum. Musa itu perjanjian di perjanjian lama. Tapi setelah Musa nggak ada, ini kan ke Joshua. Tapi Joshua namanya sama akar katanya dengan Yesus. Joshua itu dari namanya itu sama seperti Yesus, seperti Yesus. Berbicara tentang anugerah artinya yang membawa kita masuk janji Allah bukan usaha kita, tapi anugerah Tuhan. Yang membawa kita masuk janji Allah bukan usaha kita, tetapi anugerah Tuhan. Kasih karunia menyediakan iman tinggal kita merespon. Ya, kita merespon. Jadi di mana Allah bukan anugerah dari Tuhan. Kita sudah kalau kita sadar kita sudah mendapatkan anugerah itu. Seperti Joshua telah mendapatkan anugerah dari Tuhan. Kasih karunia menyediakan iman. Kasih karunia Tuhan ada dalam hidup kita. Kita ini sebagai terang kan. Kita sebagai terang. Nah, Tuhan sudah dalam kita dan kasih karunia itu sudah tersedia, tinggal kita iman kita merespon seperti yang tadi. Kalau kita berada di tempat yang gelap, kita akan menjadi terang di tempat itu, ya kan? Nah, tinggal respon kita yang baik dan kita melakukan, pasti akan terjadi. Beda kalau kita berdoa dalam kegelapan itu Tuhan kita akan menyingkirkan kegelapan-kegelapan itu. Bahkan kalau kita begitu respect sekali dan kita yakin aja dalam kegelapan kita mendoakan di rumah yang gelap, begitu kita masuk, nah kegelapan itu malah lari sendiri, ya kan? Wah, Tuhan datang ini, ya. Jadi mereka akan lari. Kita jadi tidak usah berperang dengan kegelapan. Tuhan berkata kepada Joshua, aku menyertaimu, kuat dan terbukalah hatimu. Bukan berjuanglah sampai aku tergerak memberkatimu. Ya kan? Tuhan menyertai. Nah, Joshua itu sudah istilahnya diweling sama Tuhan. Aku menyertaimu. Ya, Joshua itu banyak sekali Tuhan mendapatkan langsung dari Tuhan. Aku menyertaimu, kuat dan teguhkanlah hatimu. Tidak enak-enakan Joshua. Kamu sudah pasti bisa masuk Kanaan. Tapi Tuhan itu ngasih warning sama Joshua. Hati-hati, ingat, kuat dan teguhkanlah. Lihat di kitab Joshua ini. Kebanyakan kan Tuhan itu mensupport, ya, seperti mensupport.
kamu harus kuat, kamu harus fokus, kamu harus benar-benar di situ tuh dari sekian banyak Joshua yang selalu diingatkan Tuhan. Selalu, sepertinya Joshua dimentor banget sama Tuhan. Selalu diingatkan, kuatkanlah. Banyak sekali yang di ayat-ayat itu ya, kuatkanlah, teguhkanlah hatimu, sungguh lebih kuat dan teguh. Berjuanglah sampai aku terberat memberkatimu. Nah, di mana Tuhan akan memberikan janjinya mana yang sudah ada di Musa, tinggal kamu lakukanlah, pasti akan aku berkati. Kalau ilustrasinya kita ini yang mau melakukan firman Tuhan, seperti kita naik Gojek atau kita mau kemana pakai Google Map itu ya, rutenya sudah tersedia, ya kan? Kita sekarang dengan lebih maju zaman, kita nggak usah tanya orang, kadang malah diblusuknya ya. Tapi setelah kita ada map, kita ikuti aja, kita ikuti. Nah, kita ikuti. Kalau kita panggil Gojek, enak tuh kayak Mbak Yumi kemarin, sudah dipanggilkan Gojek. Kok datang? Ternyata diajak Mbak Yumi muter-muter dulu cari ATM. Kita yang cari, kok datang, malah muter-muter. Ternyata dicari ATM dia. Nah, itu kan kita kemana-mana dulu, ya kan? Jadi kita tunggu Mbak Yumi tidak datang. Loh, kok tidak tepat waktu? Gojeknya kok semayu-mayu? Iya ini akan boleh ATM. Loh, kan seperti ini. Sepertinya kita kalau pakai Google Map sudah tahu nih tempatnya di sini langsung. Nah, karena Mbak Yuli butuh sesuatu ATM, Gojeknya diajak kemana-mana. Nah, kayak kita sudah tahu panggilan kita, ya malah kemana-mana. Sampainya lama, bayarnya mahal dia, bayarnya lebih mahal. Nah, kata orang dia bayar harga lebih mahal. Memang betul dia harga lebih mahal. Harganya 5.000 ya, 6.000, 9.000, bayar 20.000. Ya kan jajan itu kan muter. Sepertinya kalau kita juga jual ya itu kita jual apa? Jual baru, kita bayar lebih mahal. Karena kita harus sudah ada map, muter-muter. Nah, kalau sepertinya panggilan kita seperti Joshua sudah dikasih map Google sama Tuhan seperti ini, cuma satu, kuat dan teguhkanlah hatimu. Nah, dari situlah Joshua mengerti apa yang tugas dari Musa itu untuk dia, dan dia tahu bergaul bersama Musa, sedangkan Joshua itu tahu bahwa Musa begitu dekat sama Tuhan. Jadi dia sama Tuhan begitu dekat. Kalau Tuhan suruh mengampuni, ya kita mengampuni. Jangan lama-lama. Bagi Tuhan saya sudah mengampuni. Jadi kita kita merendahkan diri, mengampuni. Terus dengan orang-orang yang bersalah, supaya hati kita damai sejahtera. Kalau Tuhan tahu kerinduan mulai usaha melangkah, ya kan? Kalau Tuhan tahu kerinduan mulai usaha melangkah. Terakhir ini kita kemarin ya berangkat, kita mulai kepengen ada usaha ini, tapi ada info ya, seminar UMKM kita datang, sangat memberkati sekali, ya kita datang semua, dimana kita sepertinya sedang berpikir apa ya yang harus kita kerjakan, apa ya Mas Yudi sudah punya ini, ya kan? Pak Samuel sudah punya ternak, Mbak Nika sudah bisa bikin snack-snack kue-kue, Mbak Yuli ada motivasi untuk bikin jamu. Nah, kemarin dibicarakan semua, sampai dari bahannya, akomodasinya, sampai pengolahan, sampai nanti cara jual, pemasarannya, kemasannya, sampai kemarin ibu bicara terakhir sama Haki itu kan mahal, ya itu semuanya itu sampai kesulitan. Nah, kita kemarin itu bertemu
sepertinya kita mendapatkan perwayuan yang banyak ya. Di sekolah kita bisa mendapatkan seperti itu. Nah, kalau kita melangkah, kemarin aja kita diajari untuk melangkah dan mencoba. Ya kan, kalau tidak dicoba memang kita tidak bisa mengerti untuk usaha. Kalau Tuhan ingin kembali melayani, melangkah. Ada yang sudah lama tidak melayani, merasa capek, merasa tidak dekat dengan Tuhan lagi, merasa banyak dosa, merasa sibuk. Nah, apapun itu, coba kita direspon lagi bagaimana, apakah kita bergerak dalam panggilan setiap orang, kita orang-orang ini ya, untuk melayani, melangkah melayani. Dari situlah kita nanti Tuhan akan buka jalan. Seperti kita ya, kita ini mulai melangkah dari ministry, ya, teman-teman mulai dukung, gereja mulai dukung. Setelah kita berkumpul, kita bisa melayani, kita ada outbound, ya, kita mulai bagaimana usaha, kita mencari informasi UMKM, bagaimana melakukan itu semua. Semuanya sudah tersedia, tinggal kita mau melangkah. Jangan diam di padang gurun. Tuhan siapkan Kanaan, bukan sekedar bertahan hidup, tetapi hidup berubah. Jangan diam di padang gurun. Kalau kita diam aja, ya seperti kita di padang gurun, serasa. Nah, kemarin kan dibelajar, ayo melangkah, ya kan? Ayo melangkah, dicoba. Yang tidak bisa bikin roti, bikin. Nah, ya. Kita kemas, kita jual. Nah, jangan diam di padang gurun. Tuhan siapkan Kanaan. Kalau kita melangkah, ya kan? Nah, kemarin kajian juga kita melangkah dengan modal sedikit, sekarang dengan modal yang sangat besar, tanpa memakan dia sendiri, tidak ada modal, tapi dia mendapatkan berkat-berkat dan dia bisa mengolah sehingga modalnya bisa besar dan dia punya dana yang besar. Nah, disinilah Tuhan siapkan Kanaan, bukan sekedar bertahan hidup, tetapi kehidupannya berubah. Kemarin bisa itu ya, dia kan merasa dia berubah hidupnya daripada hidup rumah biasa, sekarang dia jadi pengusaha dengan modal yang sedikit, tapi dengan kekuatan dia melangkah dan dia percaya dengan Tuhan. Dia juga pendeta, jadi pengusaha. Nah, kemarin dia kesaksian, kemenangan datang dari Tuhan. Karena pasal 2 dan Yeriko pasal 6. Saya bukan orang baik, tetapi percaya dan Tuhan memakai orang yang percaya, bukan orang yang sempurna. Yeriko untuk bukan karena strategi militer, tetapi karena ketaatan sederhana. Karena Tuhan hanya butuh kita percaya tetap berjalan, bukan justru instruksi terlihat agak masuk akal. Ya. Rahab dan Yeriko contohnya. Ya. Rahab bukan orang baik. Rahab kan kemarin yang orang Kanaan, dia pelacur, yang dimana Joshua menyuruh anak buahnya untuk masuk menjadi mata-mata di tanah Kanaan. Dia seorang pelacur, tapi dia tahu ini anak-anak orang-orangnya Tuhan. Dia tahu orang-orangnya Yesus. Dia mau menyelamatkan, karena dia tahu, dia pintar ini, ya kan? Tapi dia pede, dia akan menyelamatkan keluarganya. Nah, dari situ dia punya keinginan dan dia punya iman untuk bisa ke depannya ini pasti hancur. Tapi dia akan dengan adanya 2 orang ini diselamatkan. Rahab ini tetap diakui sampai juga terakhir memang keluarganya diselamatkan bersama Joshua. Sekaligus walaupun dia bukan orang yang sempurna, bahkan dia orang yang terhina, tidak masuk di dalam yang kudus, yang baik, dalam penilaian orang-orang yang baik. Dia orang yang tidak baik, direndahkan, tapi imannya dia luar biasa, merubah, bukan hanya merubah hidupnya, keluarganya, tapi keluarga besarnya.
dan dia mendapatkan tanah juga, dan situ dia menjadi suatu dia selamat semua ya keluarganya, dan dia percaya sama Tuhan, luar biasa. Kalau kita tahu imannya hanya aku akan menyelamatkan orang ini, kedepannya keluarga tersebut bisa selamat. Nah, kalau kita coba menengok ke belakang, banyak keluarga kita yang belum terselamat. Apa yang Tuhan pakai kita sekarang ini, anggaplah kita seperti itu, bukan orang sempurna dan bukan orang yang suci. Kan juga jelas di firman bahwa kita bukan orang yang benar sampai kapanpun, ya kan? Nah, tapi bisa merubah dan menyelamatkan keluarga. Tuhan hanya butuh kita percaya, tetap berjalan, bahkan saat instruksi terlihat nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Yang disuruh ngumpet ke atas itu dia tuh ya juga bener ya, percaya saja sama ini perempuan ini, tapi dia percaya, dan si perempuan ini akan aku selamatkan dan aku akan mendapatkan sesuatu. Dia responnya luar biasa. Walaupun sebenarnya sepertinya tidak masuk akal. Kalau kita dapat hikmat dari Tuhan untuk melakukan sesuatu, atau kita ada masalah atau bagaimana, saat kita berdoa, kita dapatkan hikmatnya kecil, tanya Tuhan, benar Tuhan, nak mematinya, lakukan. Walaupun itu tidak masuk akal, nanti endingnya itu nanti akan ditanggung sama Tuhan. Pasti. Tetap percaya. Makanya yang penting itu kita tetap percaya dan fokus pada Tuhan. Maka kalau Tuhan suruh kita keliling komplek 7 kali tanpa ngomong, mungkin kita aja serius Tuhan, seperti Joshua meruntuhkan diri itu, ya orang nganggo bom, ya, mau 7 kali. Sebenarnya kalau Joshua itu tidak mau Tuhan tenang, dia tidak mungkin mau. Ya, tapi dia tahu Tuhan bekerja waktu dia dengan Musa itu dia melihat pekerjaan Tuhan. Tinggal kita sekarang lihat kesaksian-kesaksian dan kita melihat pekerjaan Tuhan itu luar biasa. Kita ke komplek 7 kali Tuhan muterin kampung ini, ya, warga kita diselamatkan, ya, kampung ini menjadi terang, luar biasa. Paling dipanggil Pak RT, kok riwari nopo Mbak? Riwari nopo Mbak? Membagi sembako kok? Iya, kan? Nah, siapa tahu di situ kita akan mengerti dengan berjalan kepada apa ini, Tuhan berkasih apa, strategi apa yang Tuhan kasih. Minta Tuhan hikmat dan marifat, itu pasti Tuhan kasih. Nggak usah hikmat marifat itu nggak usah seperti kita melihat kayak di TV, kita melihat di TV apa Tuhan. Enggak, kalau dapat hikmat cuma satu tok, artinya langsung jabar semuanya. Itulah marifat. Kalau salah dapat Tuhan itu cuma satu, nanti itu semuanya bisa terselesaikan. Oh seperti ini. Jadi kita akan mengerti jalan-jalannya Tuhan. Jadi nanti kita sudah terbiasa. Kalau menghadapi hal kecil, hal besar, sampai yang sangat besar, oh cuma begitu ya. Maka kita akan hidup damai, sejahtera, dan kita akan penuh senyum. Ya, tidak terbeban nanti malah vertigo ya. Puji Tuhan vertigo saya hilang. Kalau ibu saya vertigo karena saya mikir pajak. Saya mikir apa? Iya, mikir pajak saya bingung. Sampai tertekan kalau sudah terkena pajak suatu perusahaan, saya akan menghadapi orang pajak ini apa yang harus aku jawab semuanya. Tapi Tuhan cuma satu, saya hanya mau ketemu orang pajaknya sama bahasa roh. Cuma bahasa roh, sampai nanti ketemu orang pajaknya gimana Pak? Ya lihat saja Mbak seperti ini. Nah, terus bagaimana? Ya terserah Mbak, tapi ada catatannya. Ya, saya baca. Siap Mbak. Sudah. Itu semua pekerjaan Tuhan. Saya tidak sekolah pajak. Saya harus menghadapi orang-orang pajak. Tapi saya suka ternyata Tuhan mempermudah pekerjaan saya. Jadi saya tidak pernah kerja yang lain, tidak mau saya. Saya hanya mau pajak. Kan enak. Tidak banyak kerja,
tiap pagi, setiap hari, seminggu 2 kali, ya kan paling enak, gajinya paling banyak. Stresnya pada betul kalau dipanggil pajak, saya bertanggung jawab pekerjaan saya. Sudah itu, belum tentu 3 tahun sekali, ya kan, santai. Begitulah kalau kita punya hikmat, ya. Makanya kita tetap percaya. Makanya saya tetap gandul Gusti, gandul Tuhan, tetap percaya Tuhan. Saya terima gaji banyak, tapi ending kalau ketemu orang pacar saya bersalah. Bersalah. Warisan itu untuk dinikmati. Ya. Yang bisa dikatakan sampai 21, negeri dibagikan bagi, artinya setiap umat Tuhan punya bagian. Ya. Yang di Kanaan itu sebenarnya sudah dibagi-bagi dan setiap suku itu sudah mendapatkan bagian. Yosua 21:45 berkata, tidak ada satupun dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan yang tidak dipenuhi. Janji Tuhan bukan buat dipajang seperti ayat di Instagram, tetapi untuk dijalani dan setiap hari. Ya kan? Contoh sing TikTok kan Instagraman, cuma ditulis toh, tidak dijalani. Ya, sedang ini Yosua negeri dibagi-bagikan. Yosua ini artinya yang membagikan, bukan Musa. Ya, karena dia yang menguasai tanah itu. Nah, Yosua tidak ada satupun dari segala yang baik dijanjikan Tuhan yang tidak dipenuhi. Yosua benar, semua yang dijanjikan sama Musa tidak menikmati. Yang melakukan sama semua sama Yosua. Musa diangkat itu. Padahal yang dijanjikan karena Musa diangkat. Nah, Yosua ini luar biasa, dia mendapatkan warisan. Warisan di mana dia harus menyelesaikan tugas dari Musa. Gampang? Tidak gampang. Satu cuma, Yosua melihat Musa, begitu dia taatnya Musa sama Tuhan. Tinggal dia cuma melihat mendelok bose, bose ngono. Nah sekarang dia delok bose kejone kuwi. So untuk gawe dhewe. Sukses ya. Joshua cuma melihat Musa. Begitu taatnya, begitu tahu Tuhan itu benar-benar janjinya tidak semua dipenuhi. Janjinya Tuhan. Makanya dia tahu dan semua dilakukan. Nah Tuhan pun tahu kekuatan Joshua. Oh dia anaknya, istilahnya anak buahnya ya. Tapi dia arti Joshua itu benar-benar ngadu sama Musa sampai diingatkan. Begitu banyak. Kuat dan teguhkanlah hatimu. Itu berapa kali di ayat-ayat itu. Peringatan untuk Tuhan mengingatkan Joshua untuk tetap kuat. Tapi memang kekuatan Joshua dia sendiri membangun. Waktu dia ikut Musa melihat pengalaman Musa itu, dia melihat luar biasa. Dari situ pun kekuatan jasmaninya sama rohaninya bending benar-benar, terus dia bisa menguasai semua warisan yang dari Tuhan. Ya seperti kalau kita di sini, kalau kita melihat di restoran buffet gitu ya, all you can eat ya, bayar 100, makanan itu 3 meja, gitu. Kalau yang makannya sedikit jangan masuk, nggak rugi, kan gitu. Tapi dengan trik, tapi yang makannya dikit, sehari tidak makan, so, mau masuk baru makan ya, jadi bisa makan banyak. Tapi orang yang kuat makannya banyak, bayar 100 nggak apa-apa, makan 3 meja sepuasnya. Itu kan dengan iman juga bisa menikmati, dan dia punya kekuatan jasmani dan dia menikmati. Kalau makannya dikit ya, kalau orang juga diet ya, ditahan sama, aku tidak boleh gemuk, dijajaki mana ya, yuk masuk semua. Ini tidak makan, makanya sedikit kan buah mah, rugi deh ini, rugi. Padahal makan sehari, makan 1 jam di situ baru begitu banyak, apakah nanti membuat dia gendut? Kan tidak, ya kan? Itu tandanya kita kurang mengerti. Ini bener ya, karena sebungkus nggak bisa bagi. Nah, kalau kita punya iman, tidak apa-apa, kita makan banyak dulu. Kan
nanti kan kebuang, maka tidak dapatkan kedua, ya kan? Kan sudah disediain ini. Tuhan janjikan damai. Tuhan janjikan damai. Nikmati jaminan hidup dalam ketakutan. Nah ini, ya, tadi dah mau makan dijajak terus, mami situ rugi ya dalam ketakutan. Kita dalam ketakutan. Seperti itu juga. Kita hari per detik kalau kita takut, kita akan rugi. Hidup dalam ketakutan, apalagi ditakut-takuti, ya kan? Cuaca sudah seperti ini, ya kan? Mau kedatangan Tuhan. Nah, kalau kita mikir kedatangan Tuhan, kelihatannya 1000 tahun kemarin ya tidak datang-datang. Kalau kita fokus ke situ, kita gering malahan, tenang, ya kan? Nah, jangan merasa takut. Kita tahu kita bersama Tuhan. Kita akan menghadapi apa? Kita bersama Tuhan. Kan Tuhan sudah bilang di depan itu Tuhan. Kita pasti akan diselamatkan, pasti kita akan diberkati. Kita nikmati aja, dan kita yakin Tuhan janji menyertai, menikmati, jangan merasakan sendirian. Janji Tuhan menyertai, betul? Kalau Tuhan dalam hidup kita, jangan merasa sendirian. Menghadapi masalah ini, tapi kita tenang, yakin itu Tuhan pasti selesaikan apapun itu. Nah, kita yakin karena kita bersama Tuhan, kita yakin Tuhan pasti menyertai, dan kita menikmati aja. Kita tinggal tetap menikmati Tuhan dalam hidup kita. Semuanya is okay, tanpa kecuali. Kita kemana aja is okay. Kayak kita kemarin ya, jadi Salatiga is okay, ya kan? Dari Salatiga hujan terus sampai maghrib. Tapi nggak apa-apa, ada jahe, kita menikmati, kita sukacita. Kita tidak ada khawatir, ya. Tuhan janjikan pengampunan, nikmati, jangan hidup dalam tuduhan. Nah ini yang banyak sekali, banyak yang tidak dimengerti, banyak sekali terintimidasi, ya kan? Hidup dalam tuduhan. Gimana kita dituduh dengan orang terdekat, kadang kita malah dituduh, ya kan? Dengan saudara yang terdekat. Yang bisa menuduh itu paling orang yang terdekat dengan kita, karena yang mengerti kita. Orang teman kita pun ada juga penuduh, tapi kita karena dikasih karunia, Tuhan sudah menyediakan pengampunan. Memang kita salah, enggak setiap hari kita salah, bisa salah ngomong, ya kan? Salah mikir, ya kan? Kita pede aja, tidak usah tertuduh. Kita sudah melakukan kesalahan, Tuhan ampuni, tapi aku akan melakukan kerjaan-kerjaannya. Dan fokus kita apa? Tuhan, aku bersamamu. Tidak mungkin kita, kalau memang kita dituduh salah, ya memang kita salah. Tapi kita percaya bahwa kita sama Tuhan. Mau sampai Tuhan kita salah terus, benar gak? Kalau ada yang dituduh salah, kita merasa benar dan kita dalam Tuhan, biarin mereka. Kita tetap berjalan terus. Yang kudus senang, semakin kecil, semakin tidak bisa berjalan, dan kita tidak bisa apa. Yang menuduh kita terus senang, supaya kita tidak kemana-mana dan tidak berjalan. Dia yang bisiin nanti. Kan seperti itu. Kayak orang jualan, ya kan? Yang ini tidak enak, mungkin dia sendiri yang berjalan. Kan begitu. Tapi kalau kita sama Tuhan berjalan, bisa lebih disik. Kalau kita pun seperti ini, tidak usah merasa tertuduh. Walaupun apa itu, direspon benar nggak? Tujuan itu diperbaiki. Tuhan akan perbaiki, pasti. Tuhan akan menolong, dan Tuhan pasti menolong. Tinggal kita pertama itu cuma disiapkan fisiknya. Jangan merasa tertuduh, tetap berjalan. Pengalaman tetap seperti ini. Saya lulus, jalan aja kayak aku di terus sekarang itu yang penting
kamu bisa nggak melakukan seperti saya? Kita melakukan, kita fokus sama Tuhan. Kalau seperti itu, kita malah menjadi tertutup. Kita dalam setan ini senang, kita tidak berjalan. Dimana kita akan deklarasi ya. Kalian sudah paham masalah Joshua ya. Joshua ini begitu luar biasa dipakai Tuhan. Tapi kalian harus tahu, kita sebagai manusia jangan lihat Joshua-nya seperti Tuhan ya. Bagaimana kekuatan kita untuk itu loh, gandul Gusti, dan kekuatan Tuhan karena kita benar-benar kita mau Tuhan pimpin saya, Tuhan akan memimpin. Ya, tapi ayat-ayat yang diberikan Joshua itu benar buat kita menjadi kuat. Mari dengan sharing ini untuk kekuatan lagi, mari kita deklarasi ya. Kita berdiri ya. Ayo pada sisi supaya kita merdeka. Mari hidupkan ya supaya kita seperti Joshua, tubuh jasmani, dan kita menerima warisan dari surga. Amin. Ya. Hidupkan ya. Aku mau hidup dalam warisan Kristus. Aku mau hidup dalam warisan Kristus. Supaya kurang yakin. Aku ya kurang yakin. Berarti kurang pantas. Aku mau hidup dalam warisan Kristus. Aku mau hidup dalam warisan Kristus. Bukan dalam ketakutan dan kesalahan. Bukan dalam ketakutan dan kesalahan. Makanya hidup merdeka. Makanya hidup merdeka. Puji Tuhan. Puji